Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda, gimana kabarnya hari ini? Semoga ayah bunda senantiasa sehat, bahagia, dan senantiasa bersemangat dalam membersamai putra-putri salih-salihannya. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing tentang bagaimana cara mengatasi kecanduan gadget pada anak. Jadi, saya mempunyai 3 orang anak yang masing-masing berusia 3 tahun, 6 tahun, dan juga 9 tahun. Mereka itu dulu sempat gak bisa lepas dari yang namanya gadget. Selalu minta gadget, ada waktu luang, pasti yang diminta gadget. Yang ada di pikiran mereka gadget saja. Dan itu membuat saya sangat-sangat tidak nyaman dan resah karena tidak mau mereka jadi mager aja, takut matanya jadi sakit, takut kena radiasi dan lain sebagainya. Mungkin keresahan itu juga yang saat ini sedang ayah bunda rasakan lah ya. Jadi semoga tips yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk ayah bunda. Sebelumnya, mengutip dari The Asian Parent, Academy Dokter Anak Amerika dan Perhimpunan Dokter Anak Kanada mengungkapkan tahapan-tahapan kapan dan berapa lama sih anak boleh menggunakan gadget berdasarkan usianya. Jadi kalau anak usia 0 sampai 2 tahun itu tidak boleh sama sekali ya kena gadget. Jadi sebisa mungkin kalau anaknya usianya masih di bawah 2 tahun jangan pernah dikasih gadget ya ayah bunda. Yang usia selanjutnya yaitu usia 3 sampai 5 tahun boleh, tapi hanya dengan waktu yang sangat terbatas, maksimal hanya boleh 1 jam per hari. Anak usia 6 sampai 18 tahun maksimal 2 jam per hari. Jadi bukannya tidak boleh sama sekali, boleh, tapi ada batasan-batasan waktu yang harus kita berlakukan gitu ya. Kalau sudah lebih dari itu, maka akan terjadi hal-hal yang bisa menghambat perkembangan mereka. Misalkan mereka jadi nggak mau atau menjadi tidak begitu tertarik dengan aktivitas lainnya kecuali main gadget gitu ya. Terus mereka jadi marah, tantrum, emosi saat dilarang main gadget lah. Kalau gejala-gejala ini muncul ayah bunda, maka bisa dipastikan bahwa Ananda ini sedang kecanduan gadget gitu ya. Jadi gak bisa move on, gak bisa lepas dari gadget. Misalkan diajak ngobrol gitu ya, mereka ngobrol dengan kita pun masih tetap menatap gadget. Nah itu adalah salah satu gejala-gejala kecanduan gadget pada anak. Lalu kiatnya bagaimana sih? Kiat-kiat agar anak kita itu bisa setidaknya tidak kecanduan lah ya. Kalau lepas sama sekali itu kayaknya di zaman sekarang itu nggak mungkin ya. Tapi setidaknya tidak kecanduan. Jadi yang pertama yang harus saya sampaikan kepada ayah bunda adalah bahwa ketika orang tua ingin anaknya tidak kecanduan gadget, maka kuncinya itu ada di orang tuanya. Jadi sebelum saya membahas tentang kiat-kiat apa saja sih yang saya lakukan untuk mengatasi kecanduan gadget pada anak saya, kuncinya sebenarnya secara garis besar adalah orang tua harus mau repot agar anak tidak kecanduan handphone atau gadget ya. Repot untuk apa? Ya repot untuk meluangkan waktu menemani anak bermain, menemani anak beraktivitas. Orang tua itu harus mau repot untuk bermain bersama mereka, atau untuk mengawasi mereka saat bermain dengan teman sebayanya, atau repot merapikan mainan-mainan yang mereka berantakin dan lain sebagainya. Kuncinya di situ. Kalau misalkan kita belum siap untuk repot dan meluangkan waktu, maka rasanya kiat-kiat untuk mengatasi kecanduan gadget ini akan menjadi kurang bermanfaat gitu ya bunda ya. Oke, langsung saja. Kiat yang pertama adalah 1, luangkan waktu untuk anak, libatkan dalam aktivitas ayah bunda. Jadi luangkan waktu untuk anak terlibat dalam aktivitas ayah bunda. Jadi misalkan nih misalkan saya ke pasar gitu ya, saya ajak tuh si kecil ke pasar. Jadi biar mereka itu nggak ngapa-ngapain, nggak ada aktivitas, akhirnya yang mereka pegang, yang mereka ambil adalah gadget lagi gitu ya. Kalau misalkan saya lagi belanja ke pasar gitu, saya ajak. Memang agak repot ya ayah bunda ya, tapi memang begitu salah satu caranya, meluangkan waktu untuk anak
dan dalam melibatkan mereka di kegiatan kita gitu. Misalkan saya lagi masak nih, yang kecil biarkanlah mereka ngambil beberapa sayur untuk masak-masakan, atau yang agak lebih besar lagi biarin mereka membantu untuk sekedar motong-motong sayur dengan tetap dipantau ya. Karena pakai pisau, kalau saya biasanya pakai pisau buah yang nggak begitu tajam gitu ya, saya kasih ke mereka. Terus itu tips yang pertama, jadi libatkan mereka dalam kegiatan kita. Atau misalkan waktu saya nyetrika baju nih, nah saya libatkan mereka. Kadang ya saya dengan pengawasan dan pantauan saya ajari mereka caranya menyetrika baju mereka, atau sekedar melipat baju mereka yang gampang-gampang, melipat kaos, melipat celana kayak gitu-gitu. Jadi memang pekerjaan melipat baju akan lebih lama kita selesaikan karena kita sambil melibatkan anak-anak. Jadi anak-anak pun kadang mau bantu hanya beberapa menit pertama, selebihnya mereka main-main gitu loh. Yang sudah ditata diacak-acak lagi dan lain sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa, daripada mereka kita larang untuk ikut aktivitas kita, akhirnya mereka larinya ke gadget. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ajak mereka bermain dengan teman sebayanya. Nah, kalau misalkan punya tetangga yang usianya hampir sama, maka bolehlah diajak main dengan temannya atau saudaranya. Kalau punya saudara atau sepupu yang usianya hampir berdekatan, ajak mereka untuk bermain bersama. Tapi dengan syarat ya si anak yang diajak main itu juga bukan anak yang gak bisa lepas dari gadget ya. Kalaupun misalkan sama-sama anak-anak kecanduan gadget, maka meskipun mereka bertemu, nanti sama-sama pegang gadget lagi. Jadi gak jadi misi kita untuk mempertemukan mereka dengan teman sebaya dalam rangka biar mereka bermain bersama gitu ya ayah bunda ya. Biar mereka main bersama, biar mereka memainkan mainan-mainan yang ada, bukan lagi fokusnya HP atau gadget dan gadget. Itu. Tips yang ketiga adalah beri contoh ya, beri contoh. Orang tua juga harus memberikan contoh. Kalau Ananda tidak boleh main handphone, main gadget, maka ayah bunda juga jangan main. Anaknya dilarang nih main game, tapi ayah bunda ternyata main game lah. Ini kan jadi nggak sinkron gitu ya. Kalau misalkan ayah bunda adalah pekerja online yang harus pegang handphone untuk bekerja, maka silahkan tapi kasih tunjuk dan kasih pengertian kepada Ananda. Itu yang saya lakukan. Karena saya juga bekerja lewat handphone ya, secara online gitu ya. Saya kasih tunjuk nih sama mereka, kalau ibu pegang handphone, kalau ibu main gadget, itu bukan bermain. Ibu tidak main game, ibu tidak lihat YouTube hanya sekedar hiburan-hiburan, tidak. Lihat, ibu bekerja. Saya kasih lihat. Misalkan pas saya lagi balesin chat customer, atau saya lagi nyari-nyari bahan referensi. Jadi mereka lihat nih, oh iya yang dibuka ibu itu bukan game, yang dilihat ibu bukan YouTube gitu ya, tapi memang bekerja. Nah kayak gitu. Tips yang selanjutnya adalah ayah bunda harus mau menemani mereka bermain di rumah. Jadi bermain di rumah dengan orang tua atau bermain di alam. Misalkan ajak mereka ke taman dekat rumah, taman kota, atau ajak mereka ke kids zone agar mereka juga ketemu teman sebaya, atau sekedar di taman dekat-dekat rumah bermain dengan orang tua. Lah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang bisa dijadikan alternatif agar mereka tidak fokusnya ke gadget terus. Tapi ya itu tadi, kita harus sebagai orang tua ya harus mau repot meluangkan waktu untuk itu. Kalaupun misalkan orang tua bekerja, misalkan tidak punya waktu untuk meluangkan waktu, maka bisa pakai cara yang kelima, yaitu buat kesepakatan bersama anak. Nah, tentang waktu penggunaan gadget, beri reward dan punishment secara konsisten. Jadi kalau misalkan ayah bunda bekerja tidak bisa memantau, menemani anak untuk melakukan aktivitas yang baik, maka buatlah kesepakatan. Nah, kesepakatan jadi kapan sih kamu tuh boleh main handphone? Misalkan boleh main handphone setelah pulang sekolah 1 jam gitu, atau boleh main handphone setelah
belajar setelah mengerjakan pekerjaan rumahmu gitu. Kalau misalkan mereka mematuhinya, maka berikanlah reward, penghargaan. Tapi kalau mereka melanggarnya, kasih hukuman kayak gitu. Misalkan seperti itu ya. Kalau misalkan ayah bunda bisa membuat peraturan yang lebih ketat lagi, ya nggak apa-apa, tapi asalkan itu disepakati bersama. Alhamdulillah kalau saya memberikan peraturan ke anak-anak itu Senin sampai Jumat itu tidak ada gadget. Senin sampai Jumat itu nggak ada gadget, hanya boleh main gadget itu Sabtu dan Minggu, itu pun hanya masing-masing 1 jam. Jadi gitu. Jadi ketika mereka sudah tahu kesepakatan itu dan kita sepakat untuk itu, maka ketika mereka meminta gadget di hari Senin sampai Jumat, saya dengan tegas tidak memperbolehkannya, karena memang mereka boleh main gadget hanya di Sabtu dan Minggu gitu ya ayah bunda. Memang konsekuensinya adalah di hari Senin sampai Jumat saya harus meluangkan waktu untuk ngajak mereka bermain atau memberikan mereka mainan atau kesibukan yang lain, sehingga mereka tidak mati kutu, artinya tidak nggak ngapa-ngapain terus ngapain gitu kan gitu. Harus mereka dikasih aktivitas bermain kah, atau ditemenin mereka main, atau diajak main dengan teman sebayanya dan lain sebagainya. Terus bisa juga dengan tips yang selanjutnya, yaitu membuat jadwal harian ayah bunda. Membuat jadwal harian untuk Ananda. Jadi kalau misalkan pulang sekolah, kamu ngapain? Misalkan pulang sekolah, bolehlah nanti habis makan siang main HP 1 jam. Setelah itu tidur siang gitu. Setelah bangun tidur siang, lalu selanjutnya adalah misalkan ngaji atau harus mengerjakan PR-nya, harus belajar baca kah, atau belajar yang lainnya, baca buku atau apa gitu. Jadi secara perlahan kita atur rutinitas harian mereka sehingga tidak banyak waktu luang yang tanpa aktivitas gitu. Jadi anak-anak harus diarahkan biar mereka tuh memiliki kesibukan yang teratur, sehingga tidak banyak mereka memiliki waktu kosong yang tidak ada faedahnya. Kalau begitu, itu nanti mereka pasti larinya minta gadget gitu. Mereka mencari hiburan gitu loh. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan memberikan jadwal rutinitas mereka. Jadi kalau boleh saya ulangi lagi beberapa tips atau kiat cara mengatasi anak kecanduan gadget. Yang pertama adalah ayah bunda luangkan waktu untuk melibatkan anak dalam aktivitas ayah bunda. Yang kedua, bermain dengan teman sebayanya. Biarkan mereka bermain dengan teman-teman sebayanya. Terus 3, berikan contoh. Orang tua jangan juga main gadget kalau anaknya tidak boleh main gadget. Kalaupun terpaksa main gadget, maka dengan diberikan pengertian bahwa orang tuanya itu main gadgetnya bukan untuk game, bukan untuk lihat-lihat YouTube, tapi untuk bekerja. Seperti itu, tunjukkan dan kasih pengertian. Lalu bermain di rumah dengan orang tua atau bermain di alam terbuka dengan orang tua. Selanjutnya membuat kesepakatan bersama anak tentang waktu penggunaan gadget, lalu berikan reward dan punishment secara konsisten. Dan selanjutnya adalah susun atau buat jadwal rutinitas anak agar tidak terlalu banyak waktu luang atau waktu kosong. Gitu ya ayah bunda. Dari semua tips itu tadi, kuncinya sebenarnya ada di orang tuanya. Orang tua kalau mau anaknya tidak kecanduan gadget, orang tua harus mau repot agar anak tidak kecanduan handphone ya atau gadget. Repot untuk meluangkan waktu menemani main, untuk mengajaknya ikut serta dalam aktivitas yang dilakukan orang tua, repot untuk mengawasi saat mereka bermain dengan teman sebayanya, repot merapikan mainan yang mereka berantakin dan lain sebagainya. Tapi tidak apa-apa, kerepotan-kerepotan semacam itu kalau kita memang sebagai orang tua menginginkan anak kita tidak terlalu terpapar gadget, terpapar radiasi dari gadget, dan kita pengen anak kita itu tumbuh menjadi anak-anak yang memang harus berkembang secara fisiknya juga, maka ya ada harga yang harus kita bayar sebagai orang tua. Gitu nggak ya bunda? Demikian sharingnya dari saya. Semoga
apa yang saya sampaikan ada yang baik yang bisa ayah bunda ambil manfaatnya. Semuanya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya apa yang saya sampaikan juga adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Kalau ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf. Itu semuanya dari saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan hilaf, maka saya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.